Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, diduga akibat lilin yang meleleh kelenteng Hiap Tian Kiong di Kecamatan Mojosari, Mojokerto ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu sebab saat kebakaran kelenteng dalam kondisi kosong usai jemaah pulang setelah sembahyang. Kelenteng Hiap Tian Kiong di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar habis bagian depan rumah ibadah berusia ratusan tahun tersebut. Saat peristiwa terjadi, kelenteng dalam kondisi kosong dan tidak ada penjaga. Pintu gerbang kelenteng yang terkunci menyulitkan upaya warga sekitar untuk memadamkan api. Api baru dipadamkan setelah 5 mobil PMK diterjunkan ke lokasi kebakaran. Diduga kebakaran yang menghanguskan bagian depan kelenteng tersebut disebabkan oleh lilin yang lupa dimatikan usai prosesi sembahyang. Beruntung dalam peristiwa ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Awalnya tangkap banyak keluar, ternyata kelenteng terbakar. Oh, sebelumnya ada ledakan atau gimana Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Langsung kebakar ya? Pak, ini yang kebakar bagian apa ini Pak? Ini bagian apa itu? Lilin. Pan. Apa? Pan. Altar ya? Ya, altar. Waktu kejadian kosong berarti ya? Kosong. Yang jaga kemana? Ada korban. Yang jaga kebetulan libur hari ini. Oh, itu. Libur ya. Dugaan sementara apa banyaknya? Dari lilin atau hiu mungkin. Ini yang kebakar ini bagian apa sih? Bagian depan mas. Maksudnya bagian apa? Tempat ibadah? Bagian tempat peribadatan depan. Meski tak sampai menimbulkan korban, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang pengendara motor dianiaya 2 manusia silver dan badut jalanan di Jember. Penganiayaan di jalan raya itu dipicu tersenggolnya spion motor korban oleh manusia silver saat mereka mengamen di kawasan lampu merah. Pengeroyokan pengendara motor oleh 2 manusia silver dan badut jalanan itu terjadi di sekitar Simpang 4 Jalan Anggrek, Kecamatan Patrang, Jember. Penganiayaan itu sempat terekam kamera ponsel warga hingga menyebar luas di media sosial. Korban yang bernama Septia Hadi, warga Jalan Usaha Indah, Kecamatan Patrang, tak bisa melawan saat dikeroyok 3 pelaku. 2 manusia silver masing-masing adalah RN serta FJ dan seorang badut jalanan berinisial FR. Polisi yang mendapat laporan langsung membawa 3 pelaku ke Satreskrim Polres Jember. Berdasarkan penyelidikan awal, pengeroyokan itu dipicu kemarahan korban karena seorang pelaku menyenggol spion motornya. Di perempatan SMP 2, jadi langsung anggota kami gerak cepat melakukan respon terkait insiden tersebut, dan hari ini teman-teman lapangan telah mengamankan 2 orang manusia silver beserta 1 badut. Di badut ini berada di TKP juga, waktu itu sedang misah yang kedua belah pihak yang sedang berkelahi. Pengeroyokan di jalan yang viral itu meresahkan warga dan pengendara. Warga berharap petugas menggencarkan penertiban terhadap para pengamen jalanan yang semakin marak di beberapa titik persimpangan lampu merah di Jember. Resah sih mas, dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Ya, resah sih. Apa seberapa marak memang Pak kalau di Jember? Bisa dibilang marak sih mas, karena saya setiap lewat di beberapa perapatan atau pertelon di beberapa lampu merah, kayaknya ada ya kalau manusia-manusia itu. Ada khawatir juga Pak? Ya khawatir mas, pengguna jalan kan juga takut ada kejadian serupa gini juga kan. Sementara usai sempat mendapatkan perawatan di puskesmas terdekat, korban pengeroyokan diperbolehkan pulang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, gara-gara lepas dari kandang seekor sapi yang hamil 9 bulan tercebur kubangan bekas sumur sedalam 3 meter di Mojokerto. Kondisi sumur yang sempit menyulitkan petugas damkar hingga mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi sapi. Sapi dalam kondisi hamil 9 bulan di Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto tercebur kubangan bekas sumur sedalam 3 meter.
usai terlepas dari kandang Senin pagi. Upaya evakuasi sapi milik Supii 60 tahun ini pun berlangsung dramatis. Petugas damkar sempat kesulitan karena kondisi sumur yang sempit dan tubuh sapi melingkar di dasar sumur. Petugas terpaksa mendatangkan alat berat untuk membongkar tanah dan membuat jalur evakuasi. Setelah 3 jam, akhirnya sapi berhasil diangkat ke permukaan dalam kondisi selamat. Pak, kesulitannya itu seperti apa sih, Pak? Kesulitan tadi karena memang diameter dari sumur tersebut sangat sempit, sekitar 1 meter. Jadi kami kesulitan sekali kalaupun kita melakukan evakuasi menggunakan tambat, menggunakan karmantel. Terpaksa kami harus menghubungi pimpinan biar kami mendatangkan dari PUPR sebuah eskavator untuk kami membuat jalur bisa mudah di saat kami bisa mengevakuasi sapi tersebut. Biasanya tiap pagi setelah subuh saya ke sini loh. Ini tadi loh kok mari subuh kok enak-enakan. Sing tahu tetangga ini ke rumah. Sapine ucul kecebong sumur. Oh, lepas sapinya, Pak? Iya. Langsung saya ke sini lihat situasi ini. Secepatnya saya ngebel damkar. Ternyata masih koordinasi seperti ini. Pak, ini memang sumur sudah ada lama lah. Oh, selama nggak terpakai puluhan tahun. Pemilik sapi Supii mengaku tidak tahu kenapa sapinya bisa lepas padahal sudah diikat di dalam kandang. Agar kejadian tak terulang, rencananya kubangan sumur tersebut akan ditutup oleh warga. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, pernikahan layaknya sultan terjadi di Kabupaten Sumeneb. Mempelai pria membawa mahar ratusan juta rupiah dirangkai membentuk kipas besar dan memberi mobil baru lengkap dengan BPKB-nya ke mempelai wanita. Rombongan mempelai pria membawa kipas jumbo berisi uang senilai ratusan juta rupiah serta mobil baru lengkap dengan BPKB-nya untuk diserahkan ke mempelai wanita. Pernikahan layaknya sultan ini digelar pasangan pengantin Wahyu dan Mita, warga Desa Rosong, Kecamatan Nonggunong, Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Total uang yang dihabiskan dalam prosesi pernikahan ini nyaris 1 miliar rupiah, yakni uang mahar mencapai 300 juta rupiah, mobil baru senilai 400 juta rupiah, dan selebihnya digunakan untuk perabotan rumah berbahan kayu jati senilai 250 juta rupiah. Orang tua mempelai pria sengaja menggelar pernikahan dengan mahar mewah ini hanya demi membahagiakan anaknya, karena momen pernikahan sekali seumur hidup. Ya, memang pernikahan anak saya yang kemarin sempat viral di TikTok yang berlangsung di Sepudi Sumeneb. Seserahannya ratusan juta berbentuk uang tunai, mobil baru, perhiasan dan isi rumah. Ya, karena momen sakral. Jadi sekali seumur hidup warga Madura memang seperti ini, berjuang untuk anak-anaknya agar bahagia. Pernikahan mahar Sultan ini digelar pada 1 Mei 2023 lalu di Pulau Sapudi, berjarak 4 jam perjalanan laut dari kota Sumeneb. Masyarakat setempat memang kerap menggelar adat pernikahan yang meriah, bahkan mewah bagi putra-putrinya. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Pria asal Blitar ciptakan karya kreatif batik tulis bermotif barongan kucing. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.